Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1731 Jenderal Dunia Bawah Kuno. Melihat Ye Chen berbicara sendiri, Chu Ling mencubit bibirnya dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah, orang ini sakit. Sebelumnya, melihat dia menangis, air mata mengalir di wajahnya, dan dia tidak bisa menangis. Bagus sekarang, satu orang mengoceh, bergumam, mengambil biji bunga matahari untuk dimakan, tidak pernah melihat seseorang yang begitu sadar diri. Dia sangat curiga bahwa orang di depannya tidak ada di sini untuk menggoda perempuan, tetapi untuk memecahkan biji bunga matahari, dan dia sangat berirama. Mari kita pikirkan, tidak ada gunanya, mari kita keluar dan membicarakannya. Ketika Chulinger menonton, Ye Chen menamparkan pahanya dan berdiri, dia tidak bertanya apakah dia mau, dan berjalan keluar. Kemana kamu membawaku? Chulinger melambaikan tangannya. Pulang, Dewa Jembatan Naihe ini, tidak apa-apa jika kamu tidak melakukannya. Kamu tidak akan melakukannya jika kamu mengatakan kamu tidak akan melakukannya. Chulinger melengkungkan bibirnya dan berkata, tanpa perintah Raja Qin Guang, beraninya aku meninggalkan jembatan Naihe. Lupakan saja, tunggu saja di sini, aku akan kembali ketika aku pergi. Kata Ye Chen, dan melarikan diri seperti hantu. Sungguh orang yang aneh. Di belakangnya, Chu Ling menggaruk kepalanya. Di dunia bawah, ada banyak orang yang mengaguminya, tapi Ye Chen adalah orang pertama yang datang ke sini dengan karangan bunga dari sisi lain. Ye Chen juga yang pertama melihatnya menangis. Ye Chen masih yang pertama yang berani memeluknya. Perasaan seperti ini sangat luar biasa, tidak bisa dijelaskan, dan membuat jantungnya berdebar dalam sekejap. Tanpa sadar, dia mengambil buket bunga Bianhua dan mengendusnya dengan lembut. Bunga Bianhua itu lembut dan indah, dengan aroma yang menawan. Di sini, Ye Chen keluar dari celah dan berlari ke Aula Yama. Naihe Qiaoshen kembali ke aula pertama, dan merupakan bawahan Hakim Zili. Jika dia ingin membawa pergi Chu Ling, dia hanya perlu perintah dari Hakim. Datang ke istana Yan Luo lagi, Raja Hantu yang menjaga aula buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat, dengan ekspresi hormat, saya telah melihat Jenderal Dunia Bawah Kuno. Jenderal Dunia Bawah Kuno, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi terkejut. Pangeran Qin Guang secara pribadi menunjukmu, dengan nama Huanggu, untuk memberimu posisi dewa. Kedua Raja Hantu itu tertawa dan berkata, semua orang di dunia bawah mengetahuinya. Nama ini sangat bagus. Ye Chen tersenyum, dalam suasana hati yang baik, dan memberi hadiah kepada dua Raja Hantu satu tas penyihir per orang. Suasananya bagus, dan tembakannya murah hati. Kedua Raja Hantu itu sangat senang. Dibandingkan dengan Jenderal Dunia Bawah musim semi hantu sebelumnya, Ye Chen jauh lebih baik. Ye Chen tersenyum, menjentikkan lengan bajunya, dan melangkah ke aula Yama. Menatap matanya, saya melihat Hakim, tertidur dengan pipi bertumpu pada satu tangan. Belakangan ini, pria ini terlihat sangat bebas, setiap kali dia datang, dia tidur siang atau tidur, dan tidak berbisnis. Namun, ini juga berlaku untuk Yin Zeng, dia sangat santai, yang membuktikan bahwa hanya ada sedikit hantu, jika tidak ada hantu, tidak ada yang akan mati. Melihat hitam dan putih orang-orang, mereka pekerja keras dan berdedikasi pada tugas mereka, mereka memilah-milah copywriting, dan ketika mereka melihat Ye Chen masuk, mereka semua terbatuk. Ini adalah sinyal, dan Hakim terbangun. Melihat bahwa itu adalah Ye Chen, dia meregangkan pinggangnya dan menguap, kamu lagi. Aku merindukanmu, Pak Tua, dan aku datang ke sini untuk mengunjungimu. Ye Chen tertawa, jangan lupa untuk menawarkan harta karun. Itu adalah manik ilahi, dengan cahaya keemasan cemerlang, tidak hanya mata Wuchang hitam dan putih yang menyala, tetapi juga mata Hakim juga memancarkan cahaya. Sayang, memang sayang, demi Chu Ling, Ye Chen juga menghitung modalnya, dan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah apa-apa. Hakim mengalihkan pandangannya dari manik ilahi, dan melirik Ye Chen, kali ini sangat murah hati, pasti ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada pemerintah. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Kamu Chen menggosok tangannya dan menyeringai, dia tertawa, aku hanya ingin membawa Naihe Qiaoshen pergi. Aku berkata, bukankah aku memberimu wajah? Hakim tersenyum pada Ye Chen, aku telah mengizinkanmu untuk melewati dokumen bea cukai, yang sudah melanggar aturan.
Apa maksudmu, dan kamu akan menempatkan hidungmu di wajah? Dia istriku. Kuharap hakim akan mengabulkan kita berdua. Ye Chen melipat tangannya dan membungkuk, posturnya sangat rendah hati untuk pertama kalinya. Istri. Hakim mengangkat alisnya, dan tanpa sadar melirik ketidakkekalan hitam putih. Dewa jembatan baru sudah menikah. Tidak hanya dia tercengang, Hei Wuchang dan Bai Wuchang juga menggaruk-garuk kepala. Pada akhirnya, mereka bertiga memandang Ye Chen secara kolektif, namun, saya tidak tahu kapan Dewa Jembatan menikah. Kami berdua berasal dari surga, dan kami adalah suami dan istri sebelum kami meninggal. Ye Chen tidak menyembunyikan apapun, matanya sedikit sedih. Suami dan istri di kehidupan sebelumnya, ini. Baru. Hakim menghela nafas, melihat ekspresi Ye Chen, dia tidak berbohong. Pantas saja, tak heran orang ini berteriak-teriak untuk menghapus dokumen bea cukai, dia memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Dewa Jembatan Naihe. Tuanku, tolong. Ye Chen menangkupkan tangannya lagi. Saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Hakim tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sebelum Anda mengganggu reinkarnasi, Raja Qin Guang sangat marah, dan dia memberikan perhatian khusus pada masalah jembatan Naihe. Lalu aku akan bertanya pada Raja Qin Guang. Ye Chen tiba-tiba berbalik. Alih-alih memohon Raja Qin Guang, mengapa Anda tidak meminta Kaisar untuk maju? Hakim berkata dengan santai, kata-katanya akan lebih baik daripada Raja Qin Guang. Dengan asal-usul Anda akan membantu. Ye Chen mengangguk ringan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, terbang keluar dari Aula Yama. Sangat mudah untuk bertanya kepada Di Huang, ketika dia ingin melewati sertifikat bea cukai sebelumnya, dia berpikir untuk mencari Di Huang, tetapi status Di Huang, berada di pundak Di Huang, mungkin tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Apalagi ada beberapa hal yang bisa dilihatnya dengan sangat jelas. Sejak dia datang ke dunia bawah, Di Huang sepertinya telah mengatur segalanya untuknya, seperti neraka tingkat 18, seperti tulang suci dari jurang tirani. Bahkan nasib baik Nihai ini memiliki bayangan Kaisar Huang. Betapa bijaknya dia, sampai sekarang, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tujuan Di Huang melatihnya, membiarkannya tumbuh selangkah demi selangkah, bertahan dari krisis, bukannya mengandalkan sayap leluhurnya. 18 tingkat neraka adalah satu lintasan, sertifikat bea cukai adalah lintasan kedua, dan yang disebut laut jahat adalah lintasan ketiga untuk transformasinya. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa meskipun dia meminta dokumen izin kepada Di Huang di masa lalu, Di Huang tidak akan pernah memberikannya kepadanya. Sangat mudah untuk mencapai langit dalam satu langkah, tetapi Anda akan kehilangan pengalaman berharga karenanya, dia sangat jelas tentang niat baik Di Huang. Fakta telah membuktikan bahwa Di Huang benar, dia memang tumbuh, dan dalam setiap kesempatan, dia berubah menjadi nirvana dari waktu ke waktu. Namun, kali ini, dia tidak punya pilihan selain pergi ke Di Huang, tetapi Dewa Jembatan terlalu banyak hubungannya dengan dia, jadi dia harus meminta leluhurnya untuk keluar dari gunung. Melewati pegunungan dan sungai sepanjang jalan, dia berhenti di kaki Gunung Jieming. Namun, Gunung Jieming ditutupi oleh penghalang tak terlihat, dan hukum jalan Kaisar Terbang, yang merupakan kekuatan supernatural Kaisar Huang. Junior Ye Chen, tolong lihat senior, panggil Ye Chen. Penghalang bergetar, dan sesosok tubuh keluar, tapi itu bukan Di Huang, tapi sosok cantik berbaju putih, lahir dengan kecantikan tiada taraf. Wajahnya tak tertandingi, cantik mencekik, terjalin dengan gumpalan cahaya, cantik dan suci, seperti makhluk abadi yang dibuang di dunia fana, dia tidak memprovokasi debu, dan tidak memakan kembang api dunia. Matanya setenang air, acuh tak acuh hingga kejam, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuat riak sekecil apapun dalam suasana hatinya. Dia tidak sederhana, dia adalah murid Kaisar Huang, satu-satunya murid. Namanya Baizi, seorang wanita misterius, kalau tidak dia tidak akan diterima sebagai murid oleh Di Huang. Ada banyak penjahat di dunia bawah, harimau berjongkok, naga tersembunyi, dan dia adalah salah satunya, hanya sedikit orang yang tahu. Ye Chen memindai ke atas dan ke bawah. Darah wanita itu sangat aneh, bahkan yang kuno agak menakutkan, dan darah suci juga berdenyut. Dia belum pernah melihat garis keturunan ini sebelumnya, dia hanya tahu bahwa ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tubuhnya, setelah dihidupkan kembali, itu benar-benar akan mengejutkan dunia. Terakhir kali dia datang ke sini, dia tidak melihat wanita ini, dia mengira Gunung Jieming hanyalah Di Huang, tetapi tanpa diduga ada wanita cantik lainnya. Saya harus mengatakan bahwa gadis ini sangat tampan, tetapi dibandingkan dengan Zixuan, dia masih sedikit lebih buruk. Jiwa sisa permaisuri Donghua benar-benar luar biasa, dan orang biasa tidak dapat membandingkannya.
Pikiran Tuan terlalu jauh untuk melihat tamu manapun. Bai Zi berkata dengan ringan, meskipun nadanya dingin, sepertinya suara surga. Tuan. Ye Chen tertegun sejenak, sedikit terkejut dengan identitas Bai Zi, orang kejam yang tak tertandingi sebenarnya memiliki murid. Sangat tidak mudah untuk mengatakan bahwa dia adalah murid Di Huang, dengan kekuatan tempur dan kultivasinya saat ini, dia juga takut akan 3 poin. Pikirannya kembali dalam sekejap, dan Ye Chen menangkupkan tangannya dan berkata, aku masih berharap peri itu akan meneruskannya. Dikatakan bahwa Ye Chen meminta untuk bertemu dengannya, dan dia memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan. Tidak ada. Nada suara Bai Zi sangat acuh tak acuh. Ye Chen ingin mengatakan lebih banyak, tapi Bai Zi sudah melejit, dengan postur anggun, menghilang dalam sekejap mata, datang dan pergi tanpa jejak. Senior, apakah kamu tahu bahwa aku datang untuk memohon padamu, jadi kamu baru saja menutup pintunya? Ye Chen bergumam, menatap Di Huang dengan tenang. Jika Di Huang tidak melihatnya, itu berarti pengalamannya belum berakhir, ini akan menjadi ujian lain, dan dia tidak akan membantunya. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain berbalik, dan sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk melihat ke puncak Gunung Jieming, dan dia sepertinya bisa melihat sosok dari punggungnya. Orang itu, tentu saja, adalah Di Huang, memperhatikan Ye Chen dengan tenang. Seperti yang diharapkan Ye Chen, sejak Ye Chen datang ke Yinchao Difu, dia mengatur segalanya untuk Ye Chen. Tidak membantunya sekarang bukan karena dia kejam, tapi karena dia memaksa Ye Chen untuk tumbuh dewasa, dia membutuhkan transformasi dan nirvana. Tuan, Anda benar-benar ingin mempertaruhkan segalanya padanya. Bai Zi memandang Di Huang dengan hormat di matanya yang indah. Dia bisa melakukannya, Di Huang berkata dengan ringan, sedikit tersenyum. Bahkan tuannya dikalahkan. Dan murid ini tidak berpikir dia bisa berhasil. Tuan dapat mengatakan bahwa kamu tidak menerimanya. Di Huang tersenyum lembut, dalam waktu dekat, kamu akan bertempur, mitos menjadi tak terkalahkan pada level yang sama, itu bukan hanya legenda. Bai Zi tidak berkata apa-apa, berbalik diam-diam, ada secercah cahaya di matanya yang indah, dan dia tidak sabar menunggu pertempuran dengan Ye Chen. Dia adalah murid kaisar, kesombongannya, dia memandang rendah segala sesuatu di dunia, jadi bagaimana jika dia menuruti tubuh suci, dia sangat yakin bahwa itu dapat ditekan. Di sini, Ye Chen tidak kembali ke jembatan Naihe, tetapi pergi ke kota hantu. Setelah berjalan selama setengah tahun, jalan kota hantu masih ramai. Yang paling penting adalah tidak peduli hantu besar atau hantu kecil yang meragukan Raja Hantu, atau bahkan Jenderal Dunia Bawah biasa, mereka semua akan memberi hormat padanya. Jenderal Dunia Bawah kuno yang dinamai oleh Raja Qin Guang memiliki status yang begitu mulia. Tentu saja, dia dihormati bukan karena posisinya sebagai seorang jenderal, tetapi karena kekuatannya, di dunia yang kuat, tinju adalah raja. Di taman, Kui Niu sedang menunggu, dan seluruh orang itu lesu. Selain dia, ada 2 orang lainnya, satu pria dan satu wanita, mereka adalah Zhao Yun dan Qin Mengyao, mereka sudah tidak bertemu selama setengah tahun. Qin Mengyao baik-baik saja, tetapi ketika Ye Chen memandang Zhao Yun, matanya tidak bisa membantu tetapi sedikit menyipit, dan ada kilasan makna yang dalam. Saya belum melihatnya selama setengah tahun, Zhao Yun tampaknya mendapatkan keberuntungan, dan dia juga naik ke peringkat suci, yang bahkan lebih luar biasa dari sebelumnya. Rao Ye Chen membuka tubuh hegemoni dan memperbaiki tubuh asli tubuh suci, tetapi dia masih tidak bisa melihat melalui Zhao Yun, dia benar-benar tak terduga. Masih seperti yang dia katakan hari itu, jika dia melawan Zhao Yun sampai mati, dia tidak yakin bisa mengalahkan Zhao Yun, dan mereka akan mati bersama pada akhirnya. Episode 1732 Aku mengantarmu pergi. Saat Ye Chen menatap Zhao Yun juga menatapnya. Terlihat juga ada jejak ketakutan di mata Zhao Yun. Sama seperti Ye Chen, dia juga memiliki perasaan yang sama. Ada pemahaman diam-diam antara master dan master, Ye Chen tidak yakin bisa mengalahkannya, dan dia tidak yakin bisa mengalahkan Ye Chen. Ye Chen tahu, dan dia juga tahu bahwa jika mereka benar-benar bertarung dengan hidup mereka, tidak akan ada pemenang atau pecundang, dan hasilnya adalah mati bersama. Jenius yang tak tertandingi dari 2 alam semesta semuanya adalah eksistensi tak terkalahkan pada tingkat yang sama, dan tidak ada yang lebih lemah dari yang lain. Mereka benar-benar seimbang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, keduanya saling memandang dan tersenyum, keduanya dalam diam. Itu adalah Qin Mengyao, melihat Ye Chen datang, matanya yang indah bersinar, aku tidak tahu, aku hampir dipukuli sampai mati oleh kakakku. Bisakah kamu menyalahkanku? Ye Chen mendengus, aku sudah memberitahumu segalanya, biarkan dia minggir berdiri diam,
aku ingin berlari untuk menemukan kegembiraan. Biar ku beritahu, kami tidak bisa menyalahkan saudara ketujuh kami untuk ini. Kui Niu menggelengkan kepalanya, apakah karena kakakmu terlalu sombong dan benar-benar berpikir bahwa dunia tidak terkalahkan? Kan dia belajar. Kamu masih harus berterima kasih padaku. Ye Chen mengeluarkan kendi, jika aku tidak bertindak enteng, atau kakakmu akan pergi di pagi hari. Mendengarkan kata-kata keduanya, Qin Mengyao menamparkan dahinya dengan keras. Akar penyebab dari apa yang terjadi setengah tahun yang lalu pasti salahnya, tidak masalah jika Anda mengucapkan sepatah kata pun, itu membuat saudara laki-laki saya lumpuh. Dinonaktifkan, setidaknya dia masih hidup, dan dia akan dapat pulih setelah waktu yang lama, tetapi Jenderal Dunia Bawah dari 9 istana benar-benar sengsara. Belum lama ini, ketika dia kembali dengan Zhao Yun, ketika dia mendengar apa yang terjadi hari itu, dia hampir ketakutan, itu benar-benar terbalik. 72 Jenderal Hantu. Di antara mereka ada 9 Raja Semu, semuanya bangsawan, tetapi mereka semua dibunuh oleh Ye Chen. Bencana berdarah yang disebabkan oleh satu kalimat memberinya rasa bersalah yang tidak bisa dijelaskan, tiket ini benar-benar melanggar hukum. Dia harus benar-benar berterima kasih kepada Ye Chen, jika bukan karena dia, saudaranya akan mati lebih buruk daripada Jiu Dianming. Kamu berutang budi padaku, ingat itu. Ye Chen menepuk bahu Zhao Yun, melihat ekspresinya sungguh-sungguh. Bantuan. Jenis bantuan apa? Zhao Yun sedikit bingung. Ini adalah bantuan untuk menyelamatkan nyawa pamanmu. Aku suka mendengarnya. Qin Mengyao di samping tersenyum dan membungkuk ke arah Zhao Yun, tanpa menahan seorang wanita, mengambil lengan pria itu, dan seperti seorang putri kecil dalam hukum. Kami tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Zhao Yun juga berkata dengan sadar, mendorong tangan batu giok Qin Mengyao menjauh, tidak ada paman besar. Gadis, apakah temperamen Raja Qin Guang tidak terlalu baik? Ye Chen menyela, menatap Qin Mengyao ragu-ragu. Tidak satu pun dari 10 aula neraka memiliki temperamen yang baik. Qin Mengyao mengangkat bahu, Raja Qin Guang yang memiliki temperamen buruk. Ye Chen menggosok alisnya, merasa sedikit bodoh tentang pertanyaan ini. Di masa lalu, ketika dia bereinkarnasi, dia telah melihat sifat buruk Raja Qin Guang, dan Yan Luo dari 10 istana juga memiliki sifat buang air kecil yang sama. Dia yakin jika dia memberitahu Raja Qin Guang tentang Culinger, dia mungkin akan menendang. Menendangnya keluar dari Bima Sakti. Tapi masalahnya, jika Di Huang tidak membantu, dia hanya bisa menemukan Raja Qin Guang, dan mungkin ada tugas yang berantakan. Saat dia memikirkannya, dia menjadi semakin tertekan. Dia mendapatkan dokumen bea cukai, tetapi dia masih tidak bisa membawa pergi Culing, yang benar-benar memalukan. Raja Qin Guang dalam pengasingan. Jika Anda ingin menemukannya, Anda bisa pergi ke sana dalam 3 hari, kata Qin Mengyao dengan santai, dan mendekati Zhao Yun lagi. Itu sengaja. Ye Chen memarahi ribuan kali di dalam hatinya. Jangan mundur cepat atau lambat, ketika saya ingin berbicara dengan Anda telah mundur, Anda benar-benar marah kepada saya, Jalang. Dia hanya memikirkan kata-kata ini di dalam hatinya, tetapi Raja Qin Guang tidak dapat mendengarkannya, jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Lao Qi, aku akan bereinkarnasi pada tengah malam ini. Kui Niu di samping berbicara, dan menarik napas dalam-dalam. Sangat mendesak. Ye Chen menyingkirkan pikirannya dan sedikit mengernyit. Itu kurang dari 1 jam sebelum Zizi. Perintah pribadi neraka, aku tidak bisa menahannya. Kui Niu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, pergi lebih awal dan terlambat, kamu harus selalu pergi. Setelah mengatakan itu, Kui Niu berdiri dan menepuk bahu Ye Chen, kamu ketika saya berada di Nihai, senior Di Huang memberitahu saya bahwa Anda harus menunggu beberapa saat, jadi saya akan pergi dulu. Karena waktunya telah tiba, saya akan mengantarmu. Ye Chen tersenyum. Kui Niu tersenyum dan menatap Zhao Yun dan Qin Mengyao. Omong-omong, mereka bertiga juga dianggap sebagai kenalan, yang bisa dianggap sebagai takdir. Setelah reinkarnasi ini, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Emosi perpisahan selalu menyedihkan, begitu pula dia. Qin Mengyao dan Zhao Yun juga tertawa, pergi jauh-jauh. Ya. Kui Niu melangkah keluar, dan melambaikan tangannya dengan punggung menghadap keduanya. Ye Chen segera mengikuti, dan menyerahkan sebuah guci kepada Kui Niu. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Kui Niu datang ke dunia bawah, tidak satu pun dari kedua bersaudara itu yang minum alkohol, dan mereka berdua mungkin sudah lama tidak minum bersama. Keduanya turun lagi, dan itu sudah melewati jalan Huang Kuan. Hantu lainnya semua dikawal oleh kepala banteng dan wajah kuda. Adapun Kui Niu, dia memiliki dokumen hakim, dan dengan dokumen ini,
dia dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan sampai dia jatuh ke jalur reinkarnasi. Jalan Huangquan, juga dikenal sebagai Jalan Yin Yang, adalah jalan yang harus dilalui oleh orang yang bereinkarnasi. Ye Chen baik-baik saja, tapi Ku Iniu, berjalan sepanjang jalan adalah novel. Ini benar-benar seperti dunia fana, ia memiliki semua yang seharusnya. Ye Chen menjelaskan sepanjang jalan, dia paling akrab dengan jalan ini. Berjalan bola-balik 3 kali, hanya mampir dengan tetangga, seluruh orang yang bereinkarnasi adalah kehendaknya, berbicara dengan lincah kemanapun dia pergi. Ku Iniu sudah terbiasa, dia telah berada di dunia bawah selama setengah tahun, dan telinganya kapalan karena mendengar tentang perbuatan Ye Chen. Meskipun dia adalah saudara laki-laki, dia tidak ada bandingannya dengan Ye Chen. Keduanya berbicara dan tertawa sepanjang jalan, menyembunyikan kesedihan mereka, dengan permukaan yang tenang setelah jalan-jalan hari ini, entah kapan mereka akan bertemu lagi. Gadis itu adalah menantu perempuanku, dan dia juga berasal dari surga dan 10.000 alam. Dari kejauhan, Ye Chen menunjuk Chuling, masih sangat santai, dengan kaki bersilang, memakan biji melon. Ku Iniu meliriknya, dan sudut mulutnya berkedut, dewa jembatan Naihe ini sedikit berbeda dari yang dia bayangkan, dan itu sangat aneh. Setelah semakin dekat, dia bisa melihat wajah Linger dengan jelas, dan dia terkejut. Dia persis sama dengan Dewi Kota tanpa air mata, atau dengan kata lain, mereka adalah saudara kembar. Puncak Heng Yue Yunfei memiliki 2 master puncak, dia seharusnya menjadi master puncak lainnya, Chu Linger. Ku Iniu memiringkan kepalanya dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Seperti yang kamu katakan. Ye Chen tersenyum, memorinya telah disegel, dia masih tidak mengenaliku, dan dia tidak mengenal surga. Saat berbicara, keduanya telah tiba, dan Chu Ling melihat ke samping. Jenderal Ming mengawalnya secara pribadi, yang membuatnya sedikit penasaran dengan Ku Iniu melihat keduanya berbicara dan tertawa, mereka mungkin masih sesama penduduk desa. Saudaraku, panggil saja aku Ku Iniu. Ku Iniu tertawa. Kakak, adik. Chu Ling menjadi marah, dan menamparkan semangkuk sup mengpo untuk Ku Iniu. Sup, itu akan menghapus ingatan orang yang bereinkarnasi. Kami sangat akrab, sup ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak meminumnya. Ye Chen menjilat rambutnya, siap untuk mencoba beberapa trik kecantikan. Bagaimana menurutmu? Chu Ling memberi Ye Chen tatapan kosong. Bagaimana kalau aku meminumnya untuknya? Ye Chen menggosok tangannya. Dia bereinkarnasi, bukan kamu. Chu Ling memarahi, kata-kata jelek, jangan membuat masalah untukku. Jika ini istriku, dia akan menamparnya. Ku Iniu berkata dalam-dalam, wajahnya sungguh-sungguh. Jangan tinta, aku ingin bereinkarnasi, jadi aku minum semangkuk sup mengpo ini. Jika kamu tidak ingin bereinkarnasi, maka kamu bisa tetap tenang. Minum, aku akan minum. Ku Iniu kehilangan kesabaran. Sup ibu mertua dituangkan ke perut dalam satu tarikan nafas. Episode 1733 Selamat tinggal. Setelah makan semangkuk sup mengpo, Ku Iniu menyesap mulutnya, sup beningnya kurang air, rasanya tidak enak, dan perutnya sangat pahit. Dia meminum semua sup Wangqing, tetapi orang ini menggelengkan kepalanya, matanya penuh, dan dia tidak bersemangat seperti biasanya. Bisakah mengisi kembali kekuatan jiwa? Ku Iniu menggosok dagunya, ingatannya tidak hilang sama sekali, tetapi kekuatan jiwanya sendiri telah meningkat. Sup Mengpo memiliki efek ini, yang memang di luar dugaannya. Bukankah ini sup kelupaan? Rasanya seperti tonik yang hebat. Ku Iniu terkejut, setelah menghabiskan supnya, dia masih memegang mangkuk yang kosong, merasakan dorongan untuk memiliki mangkuk lagi. Mata Ye Chen tajam, dan sekilas dia tahu bahwa apa yang disebut sup Mengpo tidak menghapus ingatan Ku Iniu, dan itu tidak efektif baginya. Ini sangat mirip dengan masa lalunya, tidak hanya tidak dapat menghapus ingatan, tetapi juga meningkatkan kekuatan jiwa, perasaan itu sangat luar biasa. Menurut tebakannya, itu seharusnya menjadi alasan mengapa Ku Iniu memadatkan roh primordial. Sup Mengpo berguna untuk jiwa, tetapi bagi orang yang telah memadatkan jiwa, itu hanya pajangan, sup ini tidak berguna seberapa banyak Anda minum. Oleh karena itu, Ku Iniu dapat bereinkarnasi dengan ingatan, yang tentunya merupakan hal yang luar biasa bagi Ku Iniu dan memiliki manfaat yang besar. Bayangkan saja, keluar dari rahim ibu, seseorang lahir dengan roh primordial, dan juga memiliki pengalaman kultivasi dari kehidupan sebelumnya, ini adalah gantung yang luar biasa. Di satu sisi, mata indah Chu Ling berkedip, mengamati Ku Iniu dari atas ke bawah. Ye Chen dapat melihat bagaimana dia tidak dapat melihat bahwa pria besar ini meminum sup Mengpo yang pelupa, dan dia tampaknya baik-baik saja. Melihat ini, Ye Chen buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Ku Iniu, berpura-pura amnesia.
Kuiniu benar-benar pintar, dan langsung gemetar di tempat, menutupi kepalanya. Ya, otakku sakit. Apalagi yang harus dikatakan orang ini dan Ye Chen, apakah mereka saudara angkat? Keahlian akting ini pasti setingkat raja film, dan itu juga merupakan daya ungkit. Menjerit dan menjerit, ekspresi Kuiniu menjadi kusam, dan matanya menjadi kosong dan tanpa emosi. Dengan sikapnya, sekilas orang bisa tahu bahwa dia adalah orang yang tidak memiliki ingatan. Dia dan Ye Chen tahu di dalam hati mereka bahwa Chu Ling lah yang bermain-main. Masa lalumu sudah berakhir, dan kamu telah memasuki reinkarnasi dengan bersih. Bisik Chu Ling, menjentikkan lengan bajunya dengan ringan, terlihat sopan. Setelah selesai berbicara, gadis itu duduk kembali di posisi semula, menyilangkan kakinya, dan memakan biji melon, tetapi Dewa Jembatan itu benar-benar kompeten. Kuiniu dapat mendengarnya dengan jelas, tetapi dia tidak bereaksi, dia hanya berbalik dengan kaku dan langsung menuju ke lantai tengah jembatan Naihe. Yang dia pilih adalah cara manusia, yang dianggap sebagai 3 cara baik di 6 alam, yang jauh lebih kuat daripada cara hewani seseorang, dan esensinya berbeda. Ye Chen juga mengikuti, mengirim Kuiniu untuk perjalanan terakhir. Langkah Kuiniu terus berlanjut, dan dia tersenyum melalui transmisi suara, "Selamat tinggal. Surga. Suatu hari, aku akan melawan," kata Ye Chen sambil tersenyum. Kuiniu tidak mengatakan apa-apa lagi, semuanya hening. Dia menginjak jembatan Naihe dan berjalan menuju reinkarnasi manusia. Ye Chen tidak melihatnya pergi lagi, dia berhenti di ujung jembatan dan melihat Kuiniu pergi. Ekspresinya cukup menyedihkan, bahkan jika itu adalah janin, itu tidak akan terlempar ke langit, mungkin itu adalah domain roh, atau mungkin domain api. Ada penghalang alami antara domain dan domain, artinya, begitu pemungutan suara tidak berada di domain yang sama, keduanya mungkin tidak akan bertemu seumur hidup. Perpisahan hari ini, ketidaklengkapan akan menjadi perpisahan. Di sisi lain, Kuiniu berhenti di depan reinkarnasi manusia. 1 detik sebelum melompat dari pusaran, dia tiba-tiba menoleh, dan tersenyum pada Ye Chen di seberang jembatan Wangchuan dan Naihe. Ye Chen juga tersenyum, dan melambai dengan ringan, "Pergi jauh-jauh. Kami menunggumu di surga." Kuiniu menutup matanya sambil tersenyum, lalu menarik napas dalam-dalam dan melompat ke pusaran air. Pusaran sifat manusia sangat besar dan berputar dengan cepat, dan dia menghilang dalam sekejap. Dia memang tidak lebih jahat dari Ye Chen, dia tidak bisa mengganggu reinkarnasi, tidak ada banyak fluktuasi, dan dia tidak bisa membuat riak sedikit pun. Pada saat ini, tubuh Ye Chen sedikit rileks. Dia juga merindukan rumah, dan ingin pulang, terlalu banyak orang yang menunggunya untuk kembali, dan gunung dan sungai yang besar itu adalah tujuannya. Setelah berdiri di sana untuk waktu yang lama, dia tersenyum, berbalik dan berjalan kembali, duduk di samping Chu Ling, masih dalam keadaan linglung. "Temanmu." Chu Linger memiringkan kepalanya dan berbicara dengan santai. "Kamu, aku, dan dia adalah kampung halaman yang sama." Ye Chen tersenyum. Chu Ling bingung dan tidak tahu apa yang dibicarakan Ye Chen. Setelah itu, keduanya terdiam, dan Chu Ling memakan biji melon lagi. Dari waktu ke waktu, dia mengangkat matanya untuk mengintip Ye Chen. "Tapi setiap kali saya mengintip, saya melihat Ye Chen menatapnya. Yang perlu disebutkan adalah matanya sangat lembut, seperti seorang suami memandangi istrinya, membuatnya terlihat tidak wajar." Chu Ling batuk kering, dan hanya berbalik orang ini terlalu aneh. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, hanya untuk menyalahkan ingatannya yang diblokir. Dia ingin membawa pergi Chu Ling, tapi masalahnya adalah, dia tidak bisa. Hakim tidak berani memberi perintah, dan Di Huang tidak membantu, jadi dia hanya bisa menemukan Raja Qin Guang untuk masalah ini. Pria itu sangat marah dan masih mundur. Memikirkannya, dia juga lega, dia telah menunggu begitu lama, dan dia tidak peduli dengan 2 atau 3 hari ini, dia masih ditemani oleh Chu Ling. Embusan angin gelap bertiup, dan di ujung jalan Huang Kuan, sesosok muncul, itu adalah kepala banteng dan wajah kuda, mengawal hantu. Adapun wajah kuda berkepala banteng terlihat sangat lucu, dan mereka semua terbelah di tengah, sepertinya mereka semua berpakaian bagus. Keduanya merasa sangat nyaman dengan diri mereka sendiri, mereka selalu merasa tampan, mereka berjalan dengan mudah, dan mereka memiliki gaya yang mandiri. Mengenai hal ini, Ye Chen mengetahuinya dengan baik, dan pintunya sangat jelas. Siapa yang membuat Chu Linger dari keluarganya terlihat begitu tampan? Siapapun yang membacanya akan tergerak, dan keduanya harus berbenah. Bagaimana jika Chu Ling menyukai mereka? Siapa yang bisa mengatakan dengan jelas tentang hal-hal seperti perasaan, jika tidak dijamin, itu masih pernikahan? Keduanya merasa cukup nyaman dengan diri mereka sendiri, tetapi mereka memilih nilai tengah.
Pada pandangan pertama, mereka terlihat seperti pengkhianat, tipe orang yang percaya diri. Lihatlah hantu yang dikawal oleh kepala banteng dan wajah kuda, itu adalah seorang pemuda, lesu, dengan asap hitam keluar dari banyak bagian jiwa. Dari kelihatannya, pria ini sangat tidak jujur sepanjang jalan, dia sering ditangani dengan kepala banteng dan wajah kuda, tetapi dia dipukuli oleh mereka berdua. Sambil berbicara, mereka berdua menunggu hantu itu datang, mereka mengabaikan Ye Chen dan menatap Chu Ling sambil tersenyum riang. Peri baik-baik saja akhir-akhir ini, aku. Niutu menangkupkan tangannya. Kamu Chen. Sebelum Niutu selesai berbicara, Ma Mian terkejut dan menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh. Mendengar kata-kata itu, Niutu juga menoleh. Dia hanya melihat Naihe Qiaoshen sebelumnya, tapi dia lupa tentang yang di sebelah Chu Ling. Saya tidak tahu apakah saya tidak melihatnya, tetapi saya terkejut ketika melihatnya, bukankah dia tubuh kudus? Desolate Ancient Underworld General ditunjuk secara pribadi oleh Raja Qin Guang. Hari-hari ini, dia menjadi pusat perhatian, pertama dia mengganggu reinkarnasi, dan kemudian dia jatuh ke neraka. Ini adalah penjahat dan orang yang kejam, belum lagi berdiri di depannya, menyebut nama ini membuat semua orang gemetar. Beli kalian, jangan bicara padaku. Ye Chen mengubur kepalanya, hanya makan biji melon, mengabaikan mata berkepala banteng dan berwajah kuda. Dengan batu kering di kepala banteng dan wajah kudanya, dia tersenyum nakal, dengan ekspresi kusut. Ye Chen tidak di sini untuk makan biji melon, siapapun dengan mata yang tajam dapat mengetahui untuk apa dia di sini, menggoda Naihe Qiaoshen. Dengan roh jahat yang tertinggal di sini, mereka berdua sudah mati. Hanya bercanda, itu Ye Chen, tubuh suci kuno Niucha, yang berani merampok seorang wanita bersamanya, kecuali dia tidak sabar. Kamu adalah Ye Chen. Chu Ling menatap Ye Chen. Hei, kamu pernah mendengar namaku di jembatan Naihe? Ye Chen meluruskan pakaiannya dan menyisir rambutnya. Dengarkan ukuranmu, teriak Chu Ling, segera menggulung lengan bajunya, dan menamparnya dengan telapak tangan, percikan masih menyala di matanya yang indah. Aku telah memprovokasimu, teriak Ye Chen, Chu Ling menamparnya dengan sangat tiba-tiba sehingga dia sedikit bingung. Bagaimana menurutmu? Chu Linger melangkah maju dan menamparnya lagi. Kamu jalang, jika kamu tidak minum lebih dari 100 mangkuk sup Meng Po di masa lalu, apakah Nenek Meng akan dikeluarkan dari ketuhanan? Jika Po Meng tidak dikeluarkan, aku tidak akan dikirim ke tempat hantu ini lebih dari 100 mangkuk sup Meng Po, mengapa kamu tidak membunuhmu? Chu Ling menjadi semakin marah saat dia berbicara, dan membalikkan Ye Chen dengan telapak tangannya, menungganginya, memukuli dan memaki waktu yang sama. Nah, setelah kata-kata ini keluar, Ye Chen mengerti segalanya. Tidak ada yang salah dengan Chu Linger mengatakan itu, Po Meng ditipu olehnya, dan Chu Ling dikirim ke sini karena dia. Sudut mulut kuda berkepala banteng berkedut, ekspresinya sangat aneh. Orang mengatakan bahwa Naihe Qiaoshen terlihat seperti peri, lembut dan menyenangkan, tetapi melihatnya sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Kecantikan itu cantik, tetapi kelembutan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tamparan ini mengeluarkan suara tamparan demi tamparan, dan tubuh manusia ditekan ke tanah, dilihat dari kekuatannya, itu adalah pukulan sampai mati. Hal yang paling memalukan adalah hantu itu, gemetar dan gemetar. Awalnya untuk reinkarnasi, tapi siapa sangka akan ada jembatan ini. Dunia bawah sebenarnya sangat hidup, dan Dewa Jembatan Naihe yang legendaris juga sangat berbeda dari apa yang dikatakan dunia. Apa yang kamu lihat, keluarlah. Chu Ling mengutuk, suaranya sangat magnetis. Keluar sekarang. Kuda berkepala banteng itu tersenyum datar, dan terlalu malu untuk tinggal di sini lebih lama lagi, menoleh dan pergi. Kamu, minum semangkuk sup ini dan pergi ke reinkarnasi. Setelah kepala banteng dan wajah kudanya pergi, Chu Linger menatap hantu muda itu lagi. Ghost mengangguk dengan cepat, kecepatannya lambat. Semangkuk sup Meng Po, tanpa terengah-engah, langsung dihidangkan. Dewa Jembatan Naihe ini agak galak, jadi dia tidak bisa menyinggung perasaannya, dia tidak ingin ditekan dan dipukuli sebelum reinkarnasi. Setelah makan semangkuk sup, ekspresinya berangsur-angsur menjadi kusam, matanya kosong, lengannya terkulai secara alami, dan dia berbalik tanpa suara. Tidak seperti Kui Niu, ingatannya benar-benar terhapus, lagi pula dia hanyalah sinar jiwa, bukan tubuh roh primordial. Itu juga merupakan jembatan di tengah, jalan tiga kebajikan, dan jalan dunia manusia. Di belakangnya, Chu Ling juga berhenti, berkeringat deras. Saya bertemu Ye Chen 2 kali sebelum dan sesudah, tetapi saya tidak tahu bahwa dia adalah Ye Chen, wanita jalang ini, Naihe Qiao yang membawanya ke sini. Dia hanya bisa keluar setiap 10 tahun sekali, dan dia mengulangi hal yang sama sepanjang hari.
Dengan kepribadiannya yang keras, tidak heran dia tidak mati lemas. Dia hanya melampiaskan amarahnya, tapi itu baik untuk Ye Chen untuk datang ke pintu rumahnya sendiri, bukankah seharusnya kamu memukulinya? Kamu pantas dipukuli sampai mati, Chu Lingqi belum menghilang, dan dikutuk lagi. Lihatlah pria Ye Chen itu, terbaring di tanah dengan karakter besar, dahinya membiru, wajahnya bengkak, mata pandanya bengkak, dan dia masih mengeluarkan darah dari satu lubang hidung. Bukannya dia tidak bisa mengalahkan Chu Ling, tapi dia rela bertarung. Tidak apa-apa, dia berkulit kasar dan berkulit tebal, dan dia pantas dipukuli 2 kali oleh istrinya untuk melampiaskan amarahnya. Pemukulan itu adalah cinta dan omelan. Saya ingin berterima kasih kepada teman buku Tianxing, Tian Suo, Beilin dan Xiaolu atas hadiah Anda. Episode 1734 Ayah. Naihe Qiaotu, pria dan wanita, suasananya agak canggung. Chu Ling juga berhenti makan biji melon, dadanya naik turun dengan keras, dan dia menatap Ye Chen dengan ganas, dengan keinginan untuk memukul Ye Chen lagi. Awalnya, dia menjalani kehidupan yang baik, tetapi dia ditugaskan ke sini atas perintah dari kepala istana di atas, seolah-olah dia dikurung di dalam sangkar. Saya hanya bisa keluar sekali dalam 10 tahun, melakukan hal yang sama setiap hari. Baginya, ini siksaan, atau mungkin hanya Pomeng yang bisa melakukan pekerjaan ini, dan dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Itu semua karena Ye Chen, tidak masalah jika kamu menipu Pomeng, bahkan dia menipu, dan kamu masih ingin menggodaku, jujur dan marahlah padaku. Sejujurnya, kamu tidak bisa mengalahkanku. Ye Chen menyeka mimisannya, menggelengkan kepalanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Meskipun Chu Ling sangat marah, dia tidak menyangkal kekuatan tempur Ye Chen. Sejak dia menjadi Dewa Jembatan Naihe, dalam 6 bulan terakhir, yang paling dia dengar dari Niutu Mamian adalah perbuatan Ye Chen. Memilih salah satu secara acak sudah cukup untuk menentang langit, harimau berjongkok di dunia bawah menyembunyikan naga, dan Ye Chen adalah naga dan harimau, pencuri itu mengerikan. Tidak peduli dengan detail itu, aku akan memberitahumu sebuah lelucon. Ye Chen berdeham, lalu menggulung lengan bajunya. Katakanlah, dulu ada seorang lelaki tua aneh yang suka meretas jendela orang. Ada harta yang keras ketika masuk, tetapi lunak ketika keluar. Keistimewaan kampung halaman saya, mari kita ketahui itu pasti hal yang baik. Ye Chen seperti mengobrol, kalimat demi kalimat tanpa henti. Tapi Chu Ling baik-baik saja, jadi dia mengabaikannya dan berbalik lagi, takut jika dia mendengarkannya lebih lama lagi, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memukuli Ye Chen lagi. Setelah sekian lama, Ye Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun, yang sangat memalukan. Kepala banteng dan wajah kuda terus berdatangan, dan mereka semua menahan hantu satu per satu. Entah kapan, tugas mengawal hantu sudah menjadi profesi populer, dan semua orang berebut untuk datang ke jembatan Naihe. Tujuannya, jelas, adalah untuk mendekati Chu Ling dengan memberikan hantu itu, dan jika mereka tidak menyimpannya bersama, mereka akan berhasil. Meski tidak ada pertunjukan, melihat wanita cantik juga sangat menggoda. Saya harus mengatakan bahwa orang berkepala banteng dan berwajah kuda benar-benar memiliki pemahaman yang diam-diam gaya rambut belah tengah King Yishui terasa sangat baik tentang dirinya sendiri. Namun, ketika mereka melihat Ye Chen, mereka semua membeku tanpa peringatan. Tubuh suci kuno bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Dalam sekejap mata, suatu hari berlalu dengan tenang, Chu Ling mungkin lelah, menguap, berbaring di atas meja, dan tertidur. Ye Chen mencondongkan tubuh ke depan, menggosok tangannya, dan membungkuk dengan lembut. Rambut terurai Chu Ling dibelah, memperlihatkan wajahnya yang tiada taraf, yang seindah di kehidupan sebelumnya, membuat orang terpesona olehnya. Namun, melihatnya, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik sudut mulutnya. Tapi melihat mulut Chu Ling terus-menerus dipenuhi gumpalan cairan, tepatnya, itu adalah air liur, yang membasahi area yang luas. Siapa sangka kecantikan tiada taraf, Naihe Qiaoshen yang luar biasa, akan benar-benar ngiler saat tidur. Ini harus difoto. Ye Chen terkekeh, mengeluarkan memori spar, postur tidur Chu Ling, dan air liur yang tertidur, yang semuanya dicetak kembali olehnya. Ayah. Sambil menepuk, tiba-tiba terdengar panggilan. Suara itu kekanak-kanakan, susu, dan Anda bisa tahu itu bayi begitu Anda mendengarnya. Ye Chen menggaruk kepalanya, memastikan dia mendengar dengan benar, dan melihat sekeliling. Namun, selain dia dan Chu Ling, tidak ada orang ketiga di sini, apalagi bayi, yang agak aneh. Setelah lama mencari, dia masih tidak dapat menemukan sumber suara itu, tetapi suara ayah tidak pernah hilang di telinganya untuk waktu yang lama.
Tidak lama kemudian, orang lain datang, sekelompok 3 sosok. Itu bukan kepala banteng dan wajah kuda, tapi seorang hakim, dan di belakangnya, hitam dan putih ketidakkekalan, berjalan dengan santai sepanjang jalan, langsung ke sini. Hakim hari ini, betapa santainya. Ye Chen berjongkok di platform pengintai dengan tangan di tangannya, tampak seperti katak. Pemeriksaan rutin, apakah ada masalah? Hakim melipat tangannya ke belakang, terlihat sopan, melihat ke sana kemari. Langkah ini benar-benar seperti pekerjaan inspeksi yang unggul, sangat berdedikasi. Faktanya, yang sebenarnya ingin dia periksa adalah sesama Ye Chen itu. Seorang pria dan seorang wanita, melawan api. Jika Anda melakukan sesuatu yang ingin dilakukan oleh pria dan wanita di jembatan Naihe, para petinggi akan marah. Mengingat evaluasi Ye Chen oleh buku hidup dan mati, dia pikir akan lebih baik untuk datang dan melihat, jalan ini bisa melakukan apa saja. Untungnya, Ye Chen cukup jujur kali ini dan tidak menimbulkan masalah baginya. Kalau tidak, dengan temperamen Raja Qin Guang, mereka yang memukulnya akan ringan, dan posisi hakim tidak akan terjamin atau tidak. Di sini, Wu hitam dan putih melihat bahwa Chu Ling sedang tidur, dan batuk satu demi satu, setidaknya itu adalah dewa jembatan Naihe, dan dia baik. Chu Ling terbangun dengan kaget, menggosok matanya yang mengantuk, dan ketika dia melihat bahwa itu adalah hakim, dia meregangkan pinggangnya dan tidak memberi hormat. Kamu adalah dewa Naihe Kiao Kiao, jadi kamu tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Hakim menghela nafas, tetapi tidak menyalahkan Chu Ling. Ini membuat Ye Chen mengangkat alisnya, diam-diam berpikir bahwa identitas Chu Ling tidak sesulit yang terlihat di permukaan, dan hakimnya juga sedikit takut. Hakim tua, apakah aku punya dendam terhadapmu? Chu Ling memakan biji melon lagi, dan selama ini, dia menatap hakim dengan nada yang dalam. Di mana Anda mulai dengan ini? Hakim tersenyum santai. Ada begitu banyak orang di dunia bawah, mereka hanya ingin aku menjadi dewa jembatan Naihe. Raja Qin Guang sangat memikirkanmu dan memberimu pekerjaan yang baik. Tidak ada yang salah dengan alasan ini. Ye kata Chen penuh arti. Itu bukan karena kamu. Untung Ye Chen tidak berbicara, kalimat ini hampir menyulut Chu Ling lagi. Pomeng yang terlalu jujur. Ye Chen terbatuk datar, Chu Ling masih marah, dan jika itu dia akan memarahinya. Saat keduanya berbicara, Hakim dan Black and White Wu Chang sedikit bingung, mereka menggaruk kepala dan menatap Ye Chen dengan heran. Menilai dari nada suara Chu Ling, dia tidak mengenal Ye Chen. Tapi sebelumnya, Ye Chen dengan jelas mengatakan bahwa Naihe Kiao Shen adalah istrinya, tapi sebelum dan sesudahnya, ada sedikit kontradiksi, apakah dia tertipu? Ada batasan pada roh primordialnya, dan ingatan kehidupan sebelumnya semuanya dilarang. Ye Chen mengirim transmisi suara, dan melihat ekspresinya, itu sangat menyakitkan. Hakim dan Black and White Wu Chang saling memandang, dan rasanya sangat bisa diandalkan, karena identitas Chu Ling memang tidak sederhana. Mereka bertiga datang dan pergi dengan cepat, dan mereka segera pergi. Sebelum pergi, Hakim tidak lupa mengingatkan Ye Chen ribuan kali, yang bisa dianggap sebagai ancaman, jangan membuat masalah untukku. Ye Chen mengerutkan bibirnya, dia takut dengan ini, dan dia sudah menganggapnya sebagai fokus perhatian, dan datang untuk memeriksanya setiap kali dia melakukan sesuatu. Di ujung jembatan Naihe, tinggal dia dan Chu Linger, tanpa bola lampu tetap romantis, dan mereka eksklusif berdua saja. Ini, biarkan aku menunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Ye Chen tersenyum cabul, dan mengeluarkan memori dari dadanya. Adapun Spar, tentu saja itu adalah gambar Chu Ling yang sedang tidur. Chu Ling mengambilnya dan membukanya dengan satu jari. Ketika dia melihat gambar di dalamnya, dia menjadi marah di tempat, mengambil memori Spar dan menghancurkannya ke arah Ye Chen. Ye Chen tidak menghindar atau mengelak, tubuh sucinya sangat kuat, dan memori Spar hancur ketika dia menyentuhnya, berubah menjadi gumpalan jelaga. Keluar. Mata Chu Lingmei terbakar, dia tidak tahu apakah itu karena malu atau marah, dia hanya ingin menemukan celah di tanah dan menyelinap masuk untuk menikmati keteduhan. Citranya benar-benar hancur oleh Ye Chen. Ye Chen hanya tertawa dan mengatakan bahwa penampilan Chu Ling saat dia marah juga sangat imut, dan dia tidak berbeda dengan dia di kehidupan sebelumnya. Jenderal Ming Kuno yang bermartabat, apakah kamu bebas? Alih-alih mendapatkan pahala, kamu datang ke jembatan Naihe untuk diam-diam mengambil fotoku, tegur Chu Ling. Proses yang diperlukan untuk menggoda seorang gadis sangat luas dan mendalam. Tidak ada gunanya untuk tidak berbicara, izinkan saya menanyakan sesuatu. Anda telah berada di sini di jembatan Naihe selama lebih dari setengah tahun, tetapi apakah Anda pernah mendengar bayi memanggil? Tidak ingin berbicara dengan jalang ini. Ye Chen mengikuti dengan wajah cemberut, Chu Ling duduk di platform Wangxiang,
dan dia berjongkok di bawah platform Wangxiang, aku harus lebih dekat denganmu. Chuling benar-benar kehilangan kesabaran Jenderal Dunia Bawah yang ditunjuk oleh Raja Qin Guang sendiri, seorang pria kejam yang tak tertandingi di dunia, tidak ada hubungannya dengan orang yang menjengkelkan. Dalam ketenangan, dia menguap lagi, mengistirahatkan pipinya dengan satu tangan, dan tertidur lagi, tidak tahu apakah dia lelah atau lesu. Ayah! Tiba-tiba, ada panggilan lagi. Ye Chen di antara hadirin mau tidak mau mengangkat kepalanya, lalu bangkit, dan melihat sekeliling dengan mata menyipit, memastikan dia mendengar dengan benar. Tetapi yang aneh adalah meskipun dia dapat mendengarnya, dia tidak dapat menemukan dari mana suara itu berasal, dia hanya mendengar tubuhnya tetapi tidak dapat melihat orangnya. Episode 1735 Kehamilan. Ayah. Ketika Ye Chen melihat sekeliling, dia mendengar panggilan lain. Dia berhenti sejenak, menoleh tanpa sadar, dan menatap Chulinger, matanya seperti obor, tertuju pada perut bagian bawahnya. Dia sangat yakin bahwa suara bayi itu berasal dari tubuhnya. Baru kemudian dia menemukan bahwa perut bagian bawah Chuling juga memiliki alam semesta, yang ditutupi oleh kekuatan misterius, dan semuanya dalam kabut. Tanpa sadar, dia menyipitkan matanya sedikit, menyingkirkan lapisan awan dan kabut dalam kegelapan, dan melihat melalui perut bagian bawah Chuling. Dalam keremangan, ia tampak melihat seorang bayi, merah jambu dan bengkak, kadang cekikikan dan kadang menangis keras. Ye Chen tercengang, mengira dia salah membaca, dia buru-buru menggosok matanya, dan melihat lagi untuk memastikan itu adalah boneka kecil. Ketika dia melihat, pria kecil itu juga menatapnya dengan mata terbelalak. Untuk sesaat, ekspresinya menjadi sangat menarik. Ada seorang anak di dalam rahim Chulinger, apakah dia hamil? Rasa pusing tiba-tiba menguasai pikiran Ye Chen. Dia tidak tahu anak siapa itu, dan dia tidak tahu apa yang dialami Chuling, dia sedang mengandung bayi. Pantas saja, tak heran dia begitu lesu, ini masalah umum ibu hamil, malas di hari kerja dan mudah lelah. Saat ini, dia merasa sangat tidak nyaman, apakah dia harus bahagia atau sedih, apakah dia harus bahagia atau menyesal. Su sangat mencintainya sehingga dia sangat peduli, dan hatinya sakit. Dia menutup matanya, duduk di bawah panggung Wangxiang, diam, matanya redup, dan ekspresinya sangat dekaden. Reinkarnasi besar, 300 tahun, dia datang terlambat. Namun, di ujung jembatan, ia terdiam, yang sedikit menakutkan. Melihat ke kampung halaman, dia sedang tidur. Melihat ke bawah panggung, dia sedang duduk. Dia seperti patung es, dan dia seperti patung batu, keduanya tidak bergerak. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup, mengacak-acak rambut mereka, bergoyang tertiup angin, gambaran ini seakan membeku selamanya. Di ujung jalan Huangquan, ada sosok konstan, tetapi mereka berkepala banteng dan berwajah kuda, mengawal hantu untuk dikirim ke reinkarnasi. Kita semua tahu bahwa Ye Chen berada di kepala jembatan Naihe, dan dunia luar telah menyebarkan berita, dan wajah kuda berkepala banteng tidak berani memikirkannya lagi, dan semua orang berperilaku baik. Ye Chen tidak mengganggu Chuling, tetapi hanya mengambil tas penyimpanannya. Lalu datanglah sup mengpo, mangkuk demi mangkuk memenuhi meja. Hantu reinkarnasi juga bekerja sama, satu persatu mereka maju untuk mengambil sup mengpo, dan setelah minum, mereka berbaris di jembatan Naihe. Dengan cara ini, 2 hari berlalu dengan tenang, dan semuanya sangat damai. Selama periode itu, Hakim dan Wuchang datang 2 kali, dan mereka sangat mengkhawatirkan Ye Chen, jadi mereka berjalan berkeliling dan pergi. Chuling bangun, menggeliat dengan keras, dan berjalan menyusuri teras Wangxiang. Ketika dia melihatnya, dia melihat Ye Chen duduk di sana dengan kepala terkubur di matanya, diam, dengan rambut hitam berantakan menutupi separuh wajahnya. Chuling mengangkat alisnya, merasa terkejut, merasa ada yang tidak beres. Ye Chen hari ini sangat berbeda dari sebelumnya, sepertinya dia telah terkena sesuatu, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya begitu dekaden. Aneh. Chuling mengeluarkan kendi dari tangannya. Namun, sebelum dia mengangkat kepalanya untuk minum, sebuah tangan tiba-tiba muncul, menyambar gucinya, dan melemparkannya ke samping. Ye Chen yang bergerak, dan tujuannya jelas. Apakah kamu sakit? Chulinger memelototi Ye Chen. Jika dia tidak mengambil kesalahan seperti ini, akan mudah untuk menggertaknya. Minum alkohol berbahaya bagi tubuh, dan itu tidak baik untuk anak-anak. Ye Chen tersenyum sedikit, sedikit dibuat-buat, dan kata-katanya sangat serak. Nak. Chuling, yang akan marah, tertegun ketika mendengar 2 kata ini, tidak tahu apa yang dibicarakan Ye Chen. Ye Chen memiliki pandangan panorama dari ekspresi halusnya, sedikit mengernyit, diam-diam berpikir bahwa dia tidak tahu bahwa dia hamil.
Mungkin itu semua karena ingatannya tersegel, dan banyak hal yang terlupakan. Dan kekuatan misterius di perut bagian bawahnya, menutupi semuanya. Sedemikian rupa sehingga dia hamil tanpa menyadarinya sendiri. Semakin dia memikirkannya, semakin sakit hatinya, dia mengangkat tangannya sedikit, menyapu sehelai rambutnya yang terkulai, dan menyentuh pipinya. Dia akan menjadi seorang ibu, tetapi dia tidak mengetahuinya sama sekali, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak menyentuh pipinya sama sekali, hanya karena Chuling mengelak dan mundur selangkah, percikan api masih menyala di matanya yang indah. Kamu bajingan, kamu masih bekerja keras, kamu tidak bisa mengalahkanku. Sebelumnya, kamu menipuku untuk menjadi dewa jembatan Naihe, tetapi ketika kamu datang ke tempat neraka ini, kamu memelukku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baru saja, kamu melempar guci saya lagi. Kamu ingin menyentuh wajahku, apakah kamu benar-benar berpikir aku memiliki temperamen yang baik? Chuling menjadi semakin marah saat dia memarahi, dia sudah tangguh, dadanya naik turun dengan keras, dan dia memiliki keinginan untuk memukul Ye Chen dengan kasar. Ye Chen hanya memaksakan senyum, dengan air mata berlinang di matanya yang hitam pekat. Melihat air mata di mata Ye Chen, Chuling tidak bisa menahan mulutnya. Saya baru saja memarahi Anda beberapa kata, mengapa Anda masih menangis? Jenderal Ming kuno yang bermartabat terlalu pelit, cari tahu, jika Anda ingin menyentuh saya, jika Anda ingin menangis, saya harus menangis. Ye Chen tetap diam, air mata di matanya yang dipenuhi air mata tertahan. Chuling batuk kering, dan semua orang menangis, jadi dia tidak berani memarahinya lagi, jadi dia masih ingin maju dan membujuk Ye Chen. Itu benar-benar setuju dengan penilaiannya sebelumnya tentang dia, pria ini tidak gila, dia benar-benar sakit, dan penyakitnya tidak serius. Namun, air mata Ye Chen membuat hatinya sakit. Untuk beberapa alasan, dia juga memiliki keinginan untuk menangis. Perasaan yang Ye Chen berikan padanya begitu indah, matanya yang penuh kehangatan selalu menimbulkan riak dalam suasana hatinya. Tubuhnya diselimuti debu tahun-tahun, dan terlalu banyak cerita yang disembunyikan, perubahan-perubahannya sangat berubah-ubah, yang tidak sepadan dengan usianya. Perubahan-perubahan seperti inilah yang berbeda dari yang lain dan penuh keajaiban, yang membuat orang tak tertahankan dan selalu ingin melihat lebih banyak. Ye Chen berbalik diam-diam, dan berjalan selangkah demi selangkah. Batas waktu 3 hari telah tiba, dan Raja Yan Luo Qin Guang akan meninggalkan Bea Cukai. Untuk membawa pergi Chuling, Raja Qin Guang membutuhkan perintah. Tidak peduli apa yang dialami Chuling, cintanya padanya tidak akan berubah sampai mati. Karena dia tidak ingin tinggal di sini, dia akan membawanya pergi dengan sekuat tenaga. Kali ini tidak ada hubungannya dengan cobaan, sebab dan akibat dari cinta adalah kegigihannya, akan ada seorang wanita yang rela dia pertaruhkan nyawanya untuk dilindungi. Terlepas dari surga dan dunia bawah, Ye Chen tetap mencintaimu. Dia pergi, tetapi suara samar kembali dengan angin. Melihat kepergian Ye Chen, Chuling mengerutkan bibirnya, tiba-tiba merasa sangat tersesat, seolah ada sesuatu yang hilang. Punggungnya yang sepi dan sunyi membuat orang merasa tertekan. Pria aneh ini telah melakukan terlalu banyak hal aneh, semuanya mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, yang membuatnya percaya bahwa memang ada ikatan di antara mereka. Di puncak Gunung Jieming, Di Huang berdiri dengan tenang, memperhatikan sisi ini. Namun, dia bisa melihat gambar kepala jembatan dengan jelas. Sebab, dialah, Kaisar Huang, yang mengarahkan semua ini. Ruang terdistorsi untuk sementara waktu, Kaisar dunia bawah berubah menjadi ilusi, seperti Kaisar Huang, memandangi kepala jembatan Naihe melalui kehampaan. Dua makhluk tertinggi dunia bawah berdiri berdampingan, seperti dua monumen, yang tidak dapat dihancurkan oleh semua kekuatan di dunia. Terlalu kejam. Underworld Emperor membuka mulutnya, dan kata-katanya santai. Dia sudah tak terkalahkan pada level yang sama. Yang disebut cinta adalah kelemahan fatalnya. Ujian ini untuk melatih cintanya, kata Di Huang ringan, matanya terdiam. Bayi kecil di perut Chuling milik Ye Chen, kan? Underworld Emperor tersenyum santai, dengan banyak makna mendalam dalam satu kalimat. Dia hamil saat Zhu Tian meninggal, dan anak dalam kandungannya juga datang ke dunia bawah bersamanya. Di Huang tersenyum, dia adalah ayah dari anak itu. Jadi, kamu bisa memanfaatkan ini. Underworld Emperor Yu tersenyum, tidak hanya menyegel ingatannya, tetapi juga menyegel anak di dalam rahimnya. Alasannya adalah kesalahpahaman. Ini benar-benar teliti. Aku dikalahkan oleh umat manusia di masa lalu, dan aku tidak menginginkannya untuk berhenti di level itu. Meskipun ujian ini kejam, dia pasti nirwana. Sulit untuk memiliki harapan yang begitu tinggi untuk seorang junior. Ada bab lain nanti, yang nanti
Saya ingin meminta maaf kepada semua orang, terlalu banyak hal akhir-akhir ini, dan pembaruan belum diperbarui. Jika saya punya waktu, saya akan mencoba memperbarui sebanyak mungkin. N.